Bab 181. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang. 3 teratas. Su Ling tak kuasa menahan napas. Jika Su Xiaomei benar-benar bisa masuk ke 3 besar daftar pertempuran Yuan Wu, itu akan terlalu mengejutkan. Lagi pula, di seluruh kekaisaran Lanxing, ada banyak sekali petarung di ranah Yuan Wu. Su Ling, yang telah mengolah 4 ramuan misterius dan keterampilan tingkat surga, berada di peringkat ke-80, bahkan tidak masuk 50 besar. Meskipun Su Ling hanya 5 kali di ranah Yuan Wu, Anda tahu, Su Xiaomei berada di peringkat ke-7 dalam daftar pertempuran Yuan Wu ketika dia 8 kali di ranah Yuan Wu. Aku tidak tahu apakah aku bisa melampaui adik perempuanku ketika aku melangkah ke ranah Yuan Wu tingkat 8. Su Ling tersenyum tak berdaya dan berkata bahwa saat ini, dia masih 3 alam kecil lagi dari ranah Yuan Wu tingkat 8, tetapi peringkatnya masih jauh dari 10 besar daftar pertempuran Yuan Wu. Dia tidak meragukan apakah dia bisa berada di peringkat 10 besar di ranah Yuan Wu tingkat 8. Memikirkan hal ini, Su Ling tersenyum pahit dan berkata kepada Su Xiaomei, "Adik perempuan, Wang Huan dan aku akan segera pergi ke Menara Pedang. Apakah kamu ingin pergi bersama kami?" "Ya, adik perempuanku akan pergi dengan saudara Su dan melindunginya." Su Xiaomei dengan cepat setuju. Wajahnya penuh dengan senyum dan dia merasa sangat bahagia. Melalui paviliun yang menjulang tinggi, Wang Huan yang tinggi menggendong Su Ling di punggungnya, diikuti oleh Su Xiaomei. Ketiganya datang ke Menara Pedang bersama-sama. Ketika ketiganya datang ke Menara Pedang, Ying telah menunggu di luar pintu untuk waktu yang lama. Dia melihat bahwa ada Su Xiaomei lain selain Su Ling dan Wang Huan. Ying tidak bisa menahan cemberut dan bertanya dengan suara yang dalam, mengapa dia ikut dengannya. "Bayangan tua, dia adalah saudara perempuanku. Namanya Su Xiaomei, beribadah di bawah pintu derek." Su Ling menjelaskan sambil tersenyum. "Ya," Ying tua mengangguk sambil berpikir. Dia secara alami sangat gembira tentang nama Su Xiaomei. Bagaimanapun, Su Xiaomei baru berusia 13 tahun ini, tetapi kultivasi alamnya telah mencapai 9 puncak alam Yuan Wu, dan berada di peringkat 10 teratas dalam daftar pertempuran Yuan Wu dari Kekaisaran Lanxing. Prestasi seperti itu tidak dapat dicapai bahkan jika tidak ada embun beku pada tahun-tahun itu. Tidak ada keraguan bahwa Su Xiaomei adalah jenius paling berbakat yang direkrut oleh Paviliun Jianwang dalam beberapa tahun terakhir. "Baiklah, ikut aku." Bayangan tua itu menatap Su Xiaomei dalam-dalam, mengenali Su Xiaomei dan berkata, "Baiklah." Su Ling dan Wang Huan menanggapi. Segera, Ying Lao berjalan ke Menara Pedang. Su Ling, Wang Huan dan Su Xiaomei mengikuti Ying Lao dan berjalan ke Menara Pedang. Di bawah kepemimpinan Ying Lao, Su Ling dan yang lainnya datang ke ruang tertutup, keadaan di sekitarnya gelap dan mereka tidak dapat melihat pemandangan di depan mereka. Su Ling bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bayangan tua, di mana tempat ini?" "Pintu masuk lantai 4 Menara Pedang." Tanpa ragu-ragu, lelaki tua bayangan itu berkata langsung, "Menara Pedang itu memiliki 9 lantai. 3 lantai pertama diperuntukkan bagi para siswa untuk membandingkan dan mencoba, dan 6 lantai lainnya diperuntukkan bagi para siswa untuk mencoba. Namun, sebagian besar siswa bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki lantai 4. Setelah mengatakan itu, bayangan tua itu menatap Wang Huan dan Su Xiaomei dan bertanya, "Apakah kalian berdua pernah masuk?" "Tidak." Su Xiaomei tertegun dan berkata langsung. Dia telah mengetahui misteri Menara Pedang itu sejak lama, tetapi dia baru memasuki 3 lantai pertama. Menara Pedang itu, dia sama sekali tidak pernah memasuki lantai 4 Menara Pedang itu. Dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak tahu di mana pintu masuk lantai 4 Menara Pedang itu. Kali ini, jika bayangan tua itu tidak menunjukkan jalan, dia pasti tidak akan bisa memasuki lantai 4 Menara Pedang. Mendengar apa yang dikatakan Su Xiaomei, Su Ling tiba-tiba mengerti bahwa lantai 4 Menara Pedang itu sama sekali tidak terbuka untuk dunia luar. Kalau tidak, dengan bakat Su Xiaomei, Paviliun Raja Pedang tidak akan pelit dengan sumber daya. "Jika kau ingin memasuki lantai 4 Menara Pedang, kau harus mendapatkan persetujuanku." Si tua Ying tersenyum, menatap Su Xiaomei dan berkata, "Kau memiliki bakat yang luar biasa. Tentu saja, kau dapat memasuki lantai 4 Menara Pedang, tetapi untukmu, sekarang bukan saat yang tepat untuk masuk ke sini. Saat kau melangkah ke alam Zhenwu,
menara pedang akan terbuka untukmu. Bayangan tua, apa asal-usul menara pedang ini? Su Ling bertanya dengan rasa ingin tahu, tampak bingung. Lantai 9 menara pedang adalah tempat pemakaman pemimpin pertama Paviliun Raja Pedang. Jika kau dapat memasuki lantai 9, kau akan memiliki kesempatan untuk memahami keterampilan tertinggi yang ditinggalkan oleh pemimpin paviliun sebelumnya dan banyak harta karun. Si Tua Ying tampak sangat serius dan menjelaskan dengan sangat serius, sayang sekali bahkan Zhang Tianwen gagal memanjat lantai 9. Hah, mendengar ucapan itu, Su Ling tercengang dan berkata dengan heran, Zhang Tian bertanya. Jenius pertama dari ibu kota kekaisaran. Ya, itu dia. Dia baru saja memasuki paviliun Raja Pedang dan memiliki bakat yang luar biasa. Aku pernah membiarkannya memasuki lantai 4 menara pedang. Aku berharap dia bisa memiliki kesempatan untuk memasuki lantai 9, tetapi sayangnya, dia hanya memasuki lantai 8. Bayangan tua itu menjelaskan, bukankah kesempatanku tipis? Su Ling menunjukkan ekspresi tak berdaya. Dia telah mendengar tentang Zhang Tianwen. Bagaimanapun, Zhang Tianwen adalah jenius pertama Paviliun Jianwang. Pada tahun-tahun itu, Sang Guanmi lulus semua ujian di Menara Xuantian dan masuk ke Akademi Danwu. Kemudian, kultivasi Sang Guanmi di Akademi Danwu membuktikan bakat Sang Guanmi. Hanya beberapa tahun kemudian, ia pertama kali masuk ke alam Zhenwu, dan sekarang ia telah menjadi orang pertama dalam daftar pertempuran Zhenwu. Semua ini cukup untuk menunjukkan bahwa Sang Guanmi kuat dalam bakat dan kekuatan. Tidak diragukan lagi, jika Sang Guanmi diberi cukup waktu, Sang Guanmi akan memiliki kesempatan untuk melangkah ke alam Yin Yang, atau bahkan alam tertinggi. Anda tahu, di benua bulan pagi, telah lama ada legenda, yang tertinggi dalam 1000 tahun. Arti dari, satu yang tertinggi dalam 1000 tahun, sangat sederhana. Artinya, jika Anda ingin melahirkan yang tertinggi baru di benua bulan pagi, Anda perlu menghabiskan setidaknya ribuan tahun pengalaman. Ini seharusnya menjadi hal yang mengerikan. Sekarang Sang Guanmi dianggap sebagai seniman bela diri yang paling mungkin untuk mencapai wilayah tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, yang cukup untuk menunjukkan kekuatannya. Zhang Tianwen dari Paviliun Raja Pedang adalah sosok yang dapat dibandingkan dengan Sang Guanmi. Pada awalnya, Zhang Tianwen juga pergi ke Menara Xuantian. Sayangnya, Zhang Tianwen hanya memasuki lantai 8 dan gagal memasuki lantai 9. Meski begitu, bakatnya dapat terlihat. Setelah itu, Zhang Tianwen memperoleh banyak sumber daya kultivasi di Istana Pedang. Dia memiliki keterampilan pedang yang unik dan sangat kuat. Sekarang, Zhang Tianwen telah melangkah ke alam Zhenwu. Dia berada di peringkat kedua dalam daftar pertempuran Zhenwu, mengikuti Guanmi. Su Ling secara khusus pergi untuk memahami perbuatan Zhang Tianwen. Oleh karena itu, dia tahu betapa kuatnya Zhang Tianwen. Jika bahkan Zhang Tianwen, seorang jenius setingkat ini, tidak dapat melangkah ke lantai 9 Menara Pedang dan melihat surat rahasia yang ditinggalkan oleh pemimpin awal Paviliun Raja Pedang, Su Ling pasti sangat sulit untuk dilihat. Memikirkan hal ini, Su Ling tidak dapat menahan napas. Melihat bayangan tua itu, dia berkata, lagi pula, dengan kondisi fisikku saat ini, aku memasuki Menara Pedang dan ingin menerobos ke lantai 9. Aku pasti memiliki peluang keberhasilan yang lebih kecil. Peluang dan bahaya seringkali hidup berdampingan. Maukah kau pergi? Bayangan tua itu tampak sangat serius dan bertanya langsung, pergilah. Su Ling merenung sejenak dan berpikir bahwa Ying Lao benar. Jika dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengambil risiko, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi orang kuat. Wang Huan, pergilah bersamanya, kata lelaki tua itu. Kemudian, Ying tua menatap Su Xiaomei dan berkata, tidak baik bagimu untuk memasuki Menara Pedang sekarang. Jangan masuk bersamaku, kondisi fisik kakak Su terlalu buruk. Ada bahaya di Menara Pedang. Aku ingin mengikuti kakak Su ke Menara Pedang. Mata Su Xiaomei tenggelam dan berkata dengan tegas, adik perempuan, aku akan baik-baik saja. Tetaplah di luar bersama bayangan tua dan tunggu aku. Su Ling tersenyum tak berdaya. Dia tahu bahwa Su Xiaomei khawatir tentang keselamatannya, tetapi Menara Pedang itu milik Paviliun Raja Pedang. Dia yakin bahwa dia tidak akan menghadapi bahaya apapun di dalamnya. Kalau begitu, oke, Su Xiaomei menundukkan kepalanya, meremas ujung pakaiannya dengan tangan kanannya dan berkata dengan enggan. Baiklah, kamu masuk. Bayangan tua itu menatap Su Ling dan Wang Huan, tampak sangat serius dan berkata langsung.
Su Ling dan Wang Huan mengangguk dengan berat. Kemudian, Wang Huan menggendong Su Ling di punggungnya dan memasuki lantai 4 menara pedang bersama-sama. Setelah Su Ling dan Wang Huan menghilang, Su Xiaomei tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam dan berkata kepada Ying Lao, "Jika sesuatu terjadi pada saudara Su di sana, aku tidak akan mengampuni kalian." Setelah mengatakan itu, Su Xiaomei menemukan tempat yang bersih dan duduk dengan tenang. Memasuki lantai 4 menara pedang, lingkungan yang awalnya gelap dan suram berubah menjadi cerah. Su Ling tanpa sadar mengerutkan kening dan berkata kepada Wang Huan, "Saudara Wang, turunkan aku." Hah, Wang Huan tercengang. Melihat tekad Su Ling, dia menurunkan Su Ling dari punggungnya. Su Ling bertarung melawan Du Xiang setelah pertempuran pertama di panggung Douwu. Dia terluka parah dan organ dalamnya terluka. Dia dalam kondisi pemulihan. Sekarang dia hampir tidak bisa berjalan beberapa langkah, yang sangat bagus. Saat ini, Wang Huan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengkhawatirkan pertempuran hidup dan mati antara Su Ling dan Du Xiang setengah bulan kemudian. Saat itu, apakah Su Ling benar-benar bisa mengalahkan Du Xiang? Jika Su Ling kalah dari Du Xiang, Su Ling pasti akan mati. "Su Ling, bisakah kamu sendirian?" Wang Huan berkata dengan khawatir. Su Ling menoleh, menatap Wang Huan dengan sangat serius dan berkata, "Saudara Wang, kita berteman. Kamu harus percaya padaku kapanpun kamu datang." "Ya, kamu benar." Wang Huan sedikit bersemangat. Dia masih mempertanyakan kekuatan Su Ling tadi, tetapi saat ini, setelah mendengar apa yang dikatakan Su Ling, dia memilih untuk mempercayai Su Ling tanpa keraguan. Langkah Su Ling sedikit lambat. Jantungnya masih berdarah. Telapak tangan Du Xiang ada di sini, yang hampir menghancurkan denyut jantung Su Ling. Saat ini, wajah Su Ling seputih salju, dan napasnya sedikit tidak teratur. Semua ini menunjukkan bahwa Su Ling terluka parah. Wang Huan khawatir Su Ling akan jatuh dan mengikutinya dari dekat. Begitu Su Ling jatuh, dia dapat dengan cepat membantunya maju. Sebelum masuk, bayangan tua itu pernah mengatakan bahwa ini adalah tempat untuk percobaan, tetapi sepertinya tidak ada yang aneh di sini. Setelah berbelok di lantai 4, Su Ling tidak menemukan sesuatu yang aneh, katanya dengan suara yang dalam. "Su Ling, lihat batu itu. Apakah itu terlihat seperti batu bintang bulan sabit?" Tiba-tiba, Wang Huan mengulurkan tangannya dan menunjuk ke sebuah batu besar, yang berwarna biru tua dan ditempatkan di tengah lantai 4. Su Ling melangkah maju dan berdiri di depan batu besar itu. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh batu itu. Tekstur di tangannya selembut dan sehalus sentuhan di laut. Itu seharusnya bukan batu bintang bulan sabit. Su Ling mengerutkan kening dan berkata, "Ketika aku berpartisipasi dalam penilaian para tetua, aku memiliki kontak dekat dengan batu bintang bulan sabit. Batu bintang bulan sabit adalah batu. Rasanya keras. Tidak seperti batu ini, rasanya selembut air." Setelah mendengarkan penjelasan Su Ling, Wang Huan juga maju dan menyentuh batu besar itu. Seperti yang dikatakan Su Ling, rasanya seperti menyentuh di laut. Dingin dan lembut pada saat yang bersamaan. Apa sebenarnya batu ini? Wang Huan sangat aneh sehingga dia bingung. Pada saat ini, kucing hitam yang berbaring di lautan amarah Su Ling tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Batu ini disebut batu bulan ungu. Batu bulan dan bintang melengkung yang telah kamu lihat sebelumnya terbuat dari batu bulan ungu ini." Petik 2. Hah. Mendengar ucapan itu, Su Ling tercengang dan berkata dengan rasa ingin tahu, "Jadi, fungsi batu bulan ungu juga digunakan untuk menguji bakat ilmu pedang para seniman bela diri. Bukan hanya bakat kendo, batu bulan ungu dapat menguji semua bakat. Selain itu, tidak hanya seniman bela diri, tetapi juga monster dan bakat Warcraft dapat diuji dengan batu bulan ungu." Kucing hitam itu menjelaskan, "Maksudmu, batu bulan ungu ini tidak hanya dapat menguji bakat kendoku, tetapi juga menguji bakat alkimiaku." Su Ling terkejut. "Bagus." Kucing hitam itu mengangguk dan segera berkata, "Namun, paviliun Raja Pedang, bagaimanapun juga, didominasi oleh pedang. Tujuan pemilik paviliun asli meninggalkan batu bulan ungu seharusnya untuk menguji bakat kendo." Begitu, Su Ling mengangguk sambil berpikir. Kemudian Su Ling menatap Wang Huan dan berkata, "Wang Huan, karena batu ini mirip dengan batu bulan sabit dan bintang, mari kita coba sebagai batu bulan sabit dan bintang. Kamu dan aku masing-masing memiliki pedang dan menusukkannya pada batu ini." "Bagus," jawab Wang Huan. Kemudian, Wang Huan mengeluarkan pedang tanpa bayangan,
yang sedingin es. Namun, jika Anda mengamatinya dengan saksama, Anda dapat melihat bahwa pedang itu tidak memiliki bayangan. Inilah misteri pedang tanpa bayangan. Membunuh tidak terlihat. Kemudian, hanya dengan mendengarkan kiang, pedang tanpa bayangan di tangan Wang Huan jatuh langsung ke batu bulan ungu. Dong, pedang ki dari pedang tanpa bayangan menghantam batu bulan ungu. Batu bulan ungu, seperti laut, memiliki garis-garis bergelombang, yang sangat misterius. Riak menyebar di seluruh batu bulan ungu, dan pedang ki berenang di batu bulan ungu. Pada saat ini, batu bulan ungu berubah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Bas, batu bulan ungu bergetar dan berubah dari ungu menjadi merah secara langsung, dan kemudian dari merah menjadi ungu secara bertahap. Melihat pedang Wang Huan mengubah batu bulan ungu menjadi ungu, kucing hitam yang tinggal di lautan udara Suling terkejut dan berkata dengan heran, mengapa kultivasi negara begitu buruk untuk orang yang berbakat seperti itu? Apakah dia juga pemilik Duok Xuandan? Kucing hitam itu terkejut. Segera, ia menggunakan persepsi, tetapi menemukan bahwa Wang Huan tidak memiliki banyak Xuandan. Jika Wang Huan memiliki banyak Xuandan, kucing hitam dapat memahami alasan mengapa kultivasi alam Wang Huan tidak tinggi. Bagaimanapun, seniman bela diri yang memiliki banyak Xuandan harus mengisi setiap Xuandan untuk menerobos alam, yang perlu menghabiskan banyak Xuanqi. Akibatnya, seniman bela diri dengan banyak Xuandan sering kali tinggal di satu alam untuk waktu yang lama. Tetapi Wang Huan bukanlah pemilik banyak Xuandan. Pada saat yang sama, tidak ada tulang Xuan di tubuh Wang Huan. Xiao Hei, apakah kamu juga terkejut? Suling terkekeh dan berkata pelan, dulu Wang Huan adalah orang kuat di 9 tingkat alam Yuan Wu, dan juga orang pertama dalam daftar perang Yuan Wu. Namun, setelah ayahnya meninggal, dia tidak tahu apa yang terjadi padanya. Kultivasinya pun tiba-tiba anjlok. Hah! Setelah mendengar penjelasan Suling, kucing hitam itu mengerutkan kening dan mengamati Wang Huan dengan lebih saksama. Sampai saat itu, tiba-tiba ia menyadari bahwa Wang Huan berbeda. Sialan, Suling, ada larangan padanya. Kucing hitam itu terkejut dan berkata, namun, bagaimana larangan ini bisa muncul di tubuhnya? Larangan. Suling juga terkejut ketika mendengar ucapan itu. Bagaimanapun, ia adalah pria dari 2 generasi. Secara alami, ia mengerti arti larangan. Jika larangan muncul pada seniman bela diri biasa, maka kultivasi ranah seniman bela diri itu mungkin dibatasi oleh larangan. Sama seperti Wang Huan, ia awalnya hanya seorang prajurit tingkat 9 di ranah seni bela diri Yuan, tetapi ada larangan padanya. Jelas bahwa seseorang dengan sengaja membatasi kultivasinya di ranah tersebut. Tetapi siapa yang melakukannya dengan sengaja? Xiao Hei, apakah ada cara untuk membantunya mencabut larangan itu? Suling berkata dengan rasa ingin tahu. Tidak, Suling, Wang Huan seharusnya tahu bahwa ada larangan ini di tubuhnya. Ia seharusnya bisa mencabut larangan itu sendiri. Wajah kucing hitam itu menjadi muram dan suara dingin itu mengingatkannya. Apa? Jika dia bisa mencabut larangan itu sendiri, mengapa dia tidak mencabut larangan itu? Sebelumnya, dia bertarung dengan Du Ming dan hampir mati. Bahkan dalam situasi berbahaya itu, dia tetap tidak ingin mencabut larangan itu. Suling terkejut. Jika, seperti yang dikatakan kucing hitam itu, Wang Huan bisa mencabut larangan itu sendiri, maka Wang Huan akan terlalu mengerikan. Karena Wang Huan hampir dibunuh oleh Du Ming sebelumnya. Pada saat kritis itu, jika Suling tidak bertindak tepat waktu, aku khawatir Wang Huan akan benar-benar mati saat itu. Namun meskipun begitu, Wang Huan masih tidak mau mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi Du Ming. Apakah lebih penting bagi Wang Huan untuk menyembunyikan kekuatan aslinya daripada nyawanya? Semua masalah ini mengganggu Suling saat ini. Dia benar-benar tidak mengerti alasannya. Suling, ada apa denganmu? Melihat wajah Suling yang bingung, Wang Huan terkejut. Tidak ada. Wajah Suling pucat. Dia tidak dapat menahan senyum dan berkata kepada Wang Huan, Saudara Wang, bakatmu telah mencapai ungu. Sepertinya kamu pasti telah melewati lapisan keempat. Suling, kamu telah melewati semua ujian menara Suantian. Lantai keempat sama sekali tidak sulit bagimu. Wang Huan berkata sambil tersenyum. Suling menatap Wang Huan dalam-dalam, lalu mengeluarkan pedang Tian Huang dan berjalan menuju batu bulan ungu. Dia terluka parah dan tidak dapat menggunakan semua kekuatannya. Dia hanya bisa mengayunkan pedang sesuka hati dan memotongnya di batu bulan ungu.
Untuk sementara waktu, dia hanya mendengar dengungan dan mengikutinya. Dari dekat, batu bulan ungu berubah menjadi merah lalu berubah menjadi ungu lagi. Namun, tepat setelah batu bulan ungu berubah menjadi ungu dan bertahan sejenak, batu itu berubah lagi hingga menjadi ungu tua. Wang Huan, yang berdiri di belakang Su Ling, menyaksikan ujian Su Ling dengan matanya sendiri. Dia tidak percaya bahwa bakat Su Ling telah mencapai tingkat yang mengerikan. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah bahwa batu bulan ungu itu memecahkan celah yang menakutkan dengan keras. Ya, di bawah tatapan Wang Huan, batu bulan ungu itu meledak. Su Ling, batu bulan ungu menguji bakat, bukan kekuatan. Bahkan jika kamu menggunakan lebih sedikit kekuatan, selama bakatmu mencapai, warna batu bulan ungu itu akan tetap berubah. Namun, bakatmu terlalu abnormal. Mengerikan sekali menghancurkan batu bulan ungu sebesar itu. Kucing hitam itu menyaksikan penghancuran batu bulan ungu dengan matanya sendiri. Itu adalah Kaisar Iblis. Tentu saja, dia tahu keajaiban batu bulan ungu. Namun, kecuali Su Ling, dia belum pernah melihat siapapun yang bisa menghancurkan batu bulan ungu dengan bakatnya. Yah, Su Ling terdiam beberapa saat. Dia menghancurkan batu bintang bulan sabit sebelumnya dan sekarang batu bulan ungu. Sepertinya dia tidak bisa menguji bakatnya dengan santai di masa depan, kalau tidak dia akan menghancurkan harta karun orang lain kapan saja. Lagi pula itu tidak baik. Baiklah, ayo kita pergi ke lantai 5. Su Ling menatap Wang Huan dan berkata, "Bagus," jawab Wang Huan. Tak lama kemudian, mereka sampai di lantai 5. Di ruang yang luas itu, hanya ada hantu kehampaan, yang memancarkan ancaman yang mengerikan. Su Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia penasaran dengan apa yang sedang diasah di lantai 5. Saat ini, dia hanya mendengar suara rahasia di ruang ini dan berkata, hantu ini adalah boneka. Jika kamu mengalahkannya, kamu bisa naik ke lantai 6. Petik 2. Hah, sesederhana itu. Su Ling terkejut. Jika lapisan keempat menguji bakat kendo, lapisan kelima menguji kekuatan kendo dan mengasah prajurit itu sendiri. Namun, ilusi di depan kita, bagaimanapun juga, adalah boneka, tetapi keberadaan kehampaan. Apakah sulit untuk mengalahkan ilusi ini? Su Ling, itu tidak mudah. Boneka itu tampaknya tahu sifat manusia. Kucing hitam itu memperingatkan. Pada saat ini, Wang Huan melangkah maju, mencabut pedang tanpa bayangan dan berkata, Wang Huan muda, datanglah untuk menantang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wang Huan, hantu nihilistik itu langsung berubah menjadi penampilan Wang Huan. Su Ling tertegun dan berkata dengan heran, hantu ini dapat berevolusi menjadi seorang prajurit. Tidak hanya itu, bahkan kultivasi alam, kekuatan, dan keterampilan kultivasi seharusnya dapat berevolusi. Kata kucing hitam itu dengan suara yang dalam. Apakah ilusi ini bisa meniru kultivasiku terhadap formula penciptaan dan bintang? Su Ling terkejut dan hampir tidak dapat mempercayainya. Tepat ketika Su Ling terkejut, Wang Huan dan ilusi kehampaan telah bertarung dengan sengit bersama-sama. Seperti yang dikatakan kucing hitam itu, semua keterampilan Wang Huanxi ditiru oleh hantu nihilistik. Dengan kata lain, hantu nihilistik itu adalah Wang Huan yang lain. Hantu nihilistik itu tidak hanya memiliki penampilan dan keterampilan yang sama, tetapi juga meniru masa lalu. Tidak dapat dipercaya, jika hantu itu memiliki penampilan dan keterampilan yang sama dengan Wang Huan, bagaimana Wang Huan dapat mengalahkan hantu itu? Su Ling terkejut. Sulit dikalahkan. Kucing hitam itu tampak sangat bermartabat dan berkata dengan suara yang dalam, kamu harus mengerti bahwa mudah bagimu untuk mengalahkan orang lain, tetapi apakah mungkin bagimu untuk mengalahkan dirimu sendiri? Kecuali apa? Su Ling berkata dengan rasa ingin tahu. Hancurkan lalu berdiri. Kecuali Wang Huan bisa berada di sini, hancurkan lalu berdiri, lalu terobos dan paksa melampaui dirinya sendiri. Kucing hitam itu menjelaskan. Bang, tabrakan hebat itu terdengar. Pada saat ini, Wang Huan juga menemukan bahwa semua keterampilan dan metode tubuhnya ditiru oleh ilusi di depannya. Dengan kata lain, hantu itu, sama seperti dirinya saat ini, untuk mengalahkan hantu itu, Wang Huan harus mengalahkan dirinya sendiri. Saat memikirkan hal ini, mata Wang Huan tiba-tiba tenggelam dan meledak menjadi minuman keras. Rantai yang mengencang di tubuhnya membuat suara berdentang. Dia tidak memiliki pedang bayangan di tangannya.
Dia memotong langsung ke hantu itu dari atas ke bawah kemudian, dengarkan saja suara dentuman keras, boom. Hantu itu sepenuhnya meniru tindakan Wang Huan dan memotong pedang Wang Huan dengan pedang bayangan kosong di tangannya. Pedang tanpa bayangan, dan ketiadaan pedang tanpa bayangan, saling bertabrakan dengan keras. Wang Huan mengira pedang tanpa bayangan di tangannya dapat dengan mudah memotong pedang tanpa bayangan menjadi beberapa bagian, tetapi yang mengejutkannya adalah pedang tanpa bayangan itu memiliki kekuatan yang hampir sama dengan pedang tanpa bayangan. Sampai saat ini, Wang Huan benar-benar terkejut. Dia merasa terlalu luar biasa dan bahkan tidak dapat mempercayainya. Ada apa dengan ilusi di depannya ini? Su Ling, hantu ini sangat aneh. Dalam pertempuran sengit, Wang Huan sibuk bertarung dan buru-buru berkata, "Saudara Wang, kamu harus menghancurkan dirimu sendiri di sini, menerobos dirimu sendiri, berubah dan beregenerasi. Kalau tidak, kamu tidak bisa mengalahkannya." Su Ling mengingatkan bahwa setelah berbicara dengan Wang Huan sebelumnya, Su Ling mungkin mengerti bahwa misteri ilusi ketiadaan tidak lebih dari meniru semua seni bela diri dan metode tubuh, lalu berevolusi dan menggunakannya. Tidak diragukan lagi, dalam kasus ini, maka ilusi ketiadaan setara dengan diri yang lain. Mengalahkan hantu sama saja dengan mengalahkan diri sendiri. Satu-satunya cara untuk mengalahkan diri sendiri adalah dengan menerobos diri sendiri. Menerobos diri sendiri. Mendengar apa yang dikatakan Su Ling, Wang Huan segera mengerti dan mengangguk dengan penuh pertimbangan. Tidak ada pedang bayangan di tangannya, dan kecepatannya sedikit lebih cepat. Tidak ada pedang bayangan. Berjalan di ruang ini, cahaya pedang tumpang tindih, tetapi saya tidak pernah melihat bayangan pedang. Pedang tanpa bayangan adalah pedang tanpa bayangan. Wang Huan telah mengembangkan keterampilan kultivasinya secara ekstrim melalui pedang tanpa bayangan, tetapi dengan cara yang sama, hantu nihilitas juga meniru tindakan Wang Huan dan mencoba mengalahkan Wang Huan dengan keterampilan yang telah ia kembangkan. Teknik pedang Jingguang. Wang Huan meledak. Teknik pedang cahaya yang mengejutkan ini diperolehnya di paviliun keterampilan. Meskipun itu hanya keterampilan misterius, Wang Huan tiba-tiba menemukan bahwa keterampilan ini sangat misterius dan tampaknya dapat meledakkan kekuatan yang jauh melampaui keterampilan misterius biasa. Oleh karena itu, tanpa ragu, Wang Huan langsung berlatih teknik pedang Jingguang. Kemudian, Wang Huan beruntung mendapatkan pedang tanpa bayangan. Saat itu, Wang Huan secara tidak sengaja menemukan bahwa menggunakan pedang tanpa bayangan untuk melemparkan pedang Jingguang dapat menunjukkan kekuatan keterampilan tingkat bumi, yang benar-benar misterius. Tidak diragukan lagi, penemuan tak terduga ini membuat Wang Huan lebih yakin bahwa teknik pedang Jingguang yang dipraktikkannya mungkin berasal dari pedang tanpa bayangan. Sesaat, Wang Huan minum dengan suara rendah. Tidak ada pedang bayangan di tangannya. Cahaya pedang pembunuh yang dingin dan ganas membubung ke langit, sangat tajam, dan menusuk ke arah hantu nihilistik. Hantu nihilistik mempelajari pedang Jingguang hampir pada saat yang sama, dan kemudian menggunakan keterampilan yang sama untuk menampilkan pedang Jingguang. Setelah ledakan keras, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya yang dipotong oleh Wang Huan bertabrakan dengan cahaya pedang yang dipotong oleh hantu ketiadaan. Segera setelah itu, cahaya pedang yang dipotong oleh hantu ketiadaan hancur dan terbelah. Cahaya pedang Wang Huan langsung memotong tubuh hantu dan mengguncang hantu nihilistik lebih dari 10 meter jauhnya. "Apakah kamu menang?" Wang Huan mengerutkan kening dan menari dengan ringan dengan pedang panjang di tangannya. Pada saat ini, hantu terbang ketiadaan kembali ke posisi semula dan tidak lagi menembak Wang Huan. Tampaknya setuju dengan Wang Huan untuk lewat. Su Ling terkejut melihat bahwa teknik pedang Jingguang Wang Huan sama sekali bukan teknik pedang biasa. Itu seharusnya teknik pedang misterius yang berasal dari senjata. Kalau tidak, teknik pedang itu harus ditiru oleh ilusi kehampaan. "Selamat, Saudara Wang." Melihat Wang Huan lulus ujian lapisan ini, Su Ling cepat-cepat melangkah maju dan berkata, "Su Ling, kamu pasti bisa melakukan hal yang sama." Wang Huan tersenyum. Pada saat ini, Su Ling juga melangkah maju, mendatangi hantu kehampaan itu dan berkata dengan lemah, "Tolong beri aku nasihatmu." Bahasanya jatuh, hanya mendengar suara, kiang, dan pedang Tian Huang muncul di tangan Su Ling. Ilusi kehampaan berevolusi lagi dan berubah menjadi Su Ling. Pada saat yang sama, ia juga berevolusi bersama dengan bentuk pedang Tian Huang. Pada saat ini, ilusi kehampaan adalah Su Ling yang lain. Dengan kata lain, Su Ling harus mengalahkannya yang lain untuk lulus ujian tingkat ini. Menarik.
Biarkan aku menerobos diriku sendiri di sini. Su Ling terluka parah, tetapi saat ini, ia tertawa beberapa kali. Sebagai seorang seniman bela diri, ia sangat beruntung dapat meningkatkan dirinya dalam ujian. Bagi seniman bela diri, musuh terbesar bukanlah orang lain, tetapi diri sendiri. Jika Anda dapat mengalahkan diri sendiri, Anda akan merosot. Memikirkan hal ini, mata Su Ling tiba-tiba tenggelam, dan teriakan pelan keluar dari mulutnya. Pedang Tianhuang di tangannya mengeluarkan suara pedang yang jelas dan keras, dan kemudian dia melihat cahaya dingin menyala. Pedang panjang Su Ling langsung menusuk hantu kehampaan itu. Hantu kehampaan itu, seperti menebak apa yang dipikirkan Su Ling, telah berjaga-jaga sejak lama. Sebelum pedang panjang Su Ling jatuh, hantu kehampaan itu menahan serangan Su Ling. Apakah hantu ini bahkan dapat mengembangkan formula pedang surgawi Jiuxuan? Luar biasa. Formula pedang surgawi Jiuxuan berasal dari metode tak terkalahkan. Mata Su Ling terkejut. Dia menusukkan pedang itu secara langsung tadi, yang merupakan pedang pertama dari formula pedang 9 Xuantian, Ming Huang. Dia dapat melukai musuh dengan serius dengan ki pedang, tetapi yang mengejutkannya adalah bahwa hantu nihilistik itu menahan serangannya dengan cara yang sama. Formula pedang surgawi Jiuxuan bukanlah formula pedang dalam arti yang sebenarnya. Formula itu berasal dari formula penciptaan dan bintang-bintang oleh Su Ling. Formula penciptaan dan penciptaan adalah metode tak terkalahkan yang tidak lengkap. Itu adalah metode keterampilan yang paling kuat, dan bahkan lebih kuat dari metode Sage. Su Ling benar-benar terkejut bahwa ilusi nihilistik di depannya ini dapat berevolusi. Sepertinya jika aku ingin mengalahkannya dengan formula pedang surgawi 9 Xuan, kecuali aku dapat memadatkan bayangan pedang ke-9 dari bayangan soliter pedang kedua di sini. Namun, dengan kondisi fisikku saat ini, aku khawatir sulit untuk melakukan ini. Su Ling tampak sangat bermartabat. Ilusi di depannya hanya menyalin seluruh Su Ling, yang setara dengan Su Ling lainnya. Dia bahkan menguasai semua keterampilan yang telah dia latih sebelumnya. Satu-satunya cara bagi Su Ling untuk mengalahkan ilusi di sini adalah dengan menghancurkannya lagi di sini. Su Ling, Wang Huan menyaksikan pertempuran itu. Su Ling terluka parah. Sekarang dia bertarung dengan sikap yang begitu kuat, yang tidak diragukan lagi hanya akan memperparah cederanya. Namun untungnya, hantu kehampaan itu adalah salinan lengkap dari Su Ling, yang berarti bahwa hantu kehampaan itu juga menyalin cedera Su Ling saat ini. Kalau tidak, Su Ling pasti sudah dikalahkan. Su Ling berdiri di lantai 5. Matanya dingin dan dia menatap dingin ke arah hantu kehampaan itu. Pada saat ini, hantu kehampaan itu mengeluarkan suara serak dan menyerang Su Ling. Cahaya pedang menyala di tangannya. Dia datang ke Su Ling dalam sekejap, raungan, setelah suara keras, Su Ling terlempar keluar, dan jantungnya yang terluka retak lagi, berdarah tanpa henti. Su Ling jatuh dengan keras ke tanah, batuk berat, muntah darah di mulutnya dan menjadi pucat. Dia menatap hantu nihilistik itu dengan bingung, tetapi pada saat ini, hantu nihilistik itu menyerah dan tampaknya menunggu Su Ling untuk berdiri. Begitu tatapan Su Ling berubah, dia dengan cepat duduk bersila di tanah dan menjalankan formula penciptaan dan bintang-bintang di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia berulang kali bermeditasi pada formula pedang surgawi Jiuxuan dalam pikirannya. Sebenarnya, itu lebih dari cukup untuk mengolah bayangan pedang ke-9 dari bayangan soliter dengan 5 tingkat kultivasi Su Ling dalam seni bela diri Yuan. Tetapi sebelum itu, Su Ling belum berlatih. Akhirnya, dia berencana untuk membuat terobosan langsung di sini. Dengan pengoperasian formula keberuntungan dan bintang-bintang, ada bintang-bintang yang bersinar terang di permukaan tubuh Su Ling. Wang Huan berdiri di samping, tertegun. Su Ling benar-benar terlalu kuat. Dibandingkan sebelumnya, Su Ling seperti orang yang berbeda. Saat ini, melihat Su Ling Pan duduk di tanah, Wang Huan bahkan lebih terkejut dan berkata, apakah dia akan menerobos ke sini? Kemudian, sebuah pemandangan yang luar biasa tiba-tiba muncul. Su Ling mengeluarkan ratusan suanjing kelas atas dari cincin dan hampir tanpa berpikir, mengisinya semua ke dalam mulutnya. Beberapa kali kemudian, Su Ling memakan semua ratusan suanjing kelas atas itu. Kucing hitam yang berbaring di lautan kemarahan Su Ling tiba-tiba mendengus dingin dan berkata dengan tidak senang, Su Ling yang baik, beraninya kamu diam-diam menyembunyikan suanjing kelas atas di belakang punggung Ben Meo. Ingatlah untuk Ben Meo, dan Qiu Ben Meo ini telah menuliskannya. Jika bukan karena kamu terluka parah,
semua suanki yang terkandung dalam suanjing kelas atas yang kamu makan harus diserap oleh Ben Meo. Dengan dengungan dingin yang tak berdaya, kucing hitam itu sedikit tidak senang, tetapi dalam situasi saat ini, jika ia menyerap suanjing kelas atas yang dimakan suling, itu pasti akan menyebabkan kerusakan yang tak terhapuskan pada suling dan bahkan merusak fondasi suling. Oleh karena itu, kucing hitam itu memutuskan untuk membiarkan suling pergi untuk sementara waktu. Ia berbaring dengan patuh di lautan udara dan tidur. Suling, yang telah menyerap ratusan suanjing kelas atas, segera merasakan perutnya membuncit, diikuti oleh suara klik yang berderak di otot dan tulangnya. Kemudian, ia melihat cahaya bintang yang muncul di tubuh suling mulai mengalir, yang sangat misterius. Suling, apakah kau akan menerobos? Kucing hitam itu tiba-tiba membuka matanya. Ia sudah merasakan ki misterius, yang gelisah di tubuh suling. Ki misterius itu kuat dan mendominasi. Jelas bahwa tingkat kultivasi suling akan meningkat. Dengan suara keras, otot dan tulang suling bergetar. 4 suandan di tubuhnya terisi dengan suanki di suanjing kelas atas, dan seluruh tubuhnya bersinar lagi. Lautan udara menjadi lebih dalam dan momentum yang dipancarkan dari tubuhnya lebih kuat dari sebelumnya. 6 tingkat wilayah Yuanwu. Wang Huan terkejut. Siapa yang mengira bahwa suling, yang jelas-jelas terluka parah, akan menerobos di sini? Hehe, aku sudah dalam periode kemacetan terobosan. Aku hanya selangkah lagi dari seni bela diri Yuan 6 lapis. Sekarang, bertarung dengan hantu kehampaan jelas mempercepat terobosanku. Oleh karena itu, aku dapat menerobos 6 lapis seni bela diri Yuan dengan sangat cepat. Suling tersenyum beberapa kali. Meskipun kultivasi alam meningkat, luka di hatinya masih belum sembuh, dan darah masih mengalir. Namun, saat ini, tingkat kultivasi suling meningkat, kekuatan fisiknya meningkat, dan dia hampir tidak dapat menahan luka di hatinya. Suling, sekarang apakah kamu punya cara untuk mematahkan ilusi kehampaan di depanmu? Wang Huan bertanya dengan cepat. Ya, suling tersenyum tipis, menatap ilusi kehampaan di depannya, dan berkata, kamu adalah tubuh roh. Kamu telah sepenuhnya menyalin keterampilan yang aku latih sebelumnya, dan bahkan formula pedang surgawi Jiuxuan. Namun, jika aku memahami keterampilan baru di sini, kamu seharusnya tidak dapat menyalinnya. Ketika kata-kata itu jatuh, mata suling tenggelam, meledak menjadi minuman, dan berkata dengan acuh tak acuh, formula pedang surgawi Jiuxuan, bayangan penyendiri. Wu, ketika suling mengambil pedang Tianhuang di tangannya, ki gelap di tubuhnya berevolusi menjadi ki pedang yang tajam. Itu membelah udara dan berdesir. Itu sangat dingin dan ganas. Ki pedang tumpang tindih dan berevolusi menjadi bayangan pedang. Wang Huan mengerutkan kening. Dia telah melihat suling menggunakan gerakan ini sebelumnya, tetapi pada saat itu, tingkat kultivasi suling tidak terlalu tinggi. Oleh karena itu, meskipun gerakan itu luar biasa, itu tidak terlalu kuat. Tetapi pada saat ini, Wang Huan terkejut melihat gerakan suling lagi, karena suling mengembangkan kekuatan gerakan ini secara ekstrim. Teknik pedang ini misterius dan kuat. Ketika suling melakukan bayangan soliter, hantu nihilistik juga melakukan bayangan soliter dengan suling. Ilmu pedang mereka hampir sama. Mereka memiliki ki pedang yang sama dan bayangan yang sama, yang membuat orang terpesona. Namun, jika Anda mengamati dengan saksama, Anda dapat menemukan bahwa ada 9 bayangan pedang dalam bayangan soliter, suling. Bayangan soliter, yang ditampilkan oleh hantu kehampaan hanya memiliki 8 bayangan pedang. Wang Huangang merasa ini berbeda. Dia baru saja mendengar mulut suling pecah dan memotong bayangan pedang di tangannya. Hantu nihilistik itu juga memotong pedang, dan 8 bayangan pedang melesat keluar pada saat yang sama. Pemandangan itu sangat spektakuler. Raungan, setelah beberapa suara keras, hantu kehampaan itu terbang keluar secara langsung. Bayangan pedang yang tajam langsung menusuk ke dalam hantu kehampaan itu, memakukan hantu kehampaan itu ke dinding di kejauhan, dan membuatnya tidak bisa bergerak. Suling menggunakan 9 bayangan pedang untuk secara paksa menghapus 8 ilusi yang dipotong oleh ilusi kehampaan itu. Cara-cara ini benar-benar kuat. Pada saat itu, hantu kehampaan itu dipaku ke dinding. Dia berjuang beberapa kali, dengan enggan terpisah dari dinding, dan kemudian kembali ke posisi semula. Dia tidak lagi menembak suling. Itu adalah default bahwa suling lulus ujian lapisan. Ini, suling tersenyum beberapa kali. Masih ada darah di mulutnya dan berkata dengan lemah,
terima kasih. Melihat Suling memuntahkan darah lagi, Wang Huan melangkah maju dengan cepat membantu Suling dan buru-buru bertanya, bagaimana perasaanmu sekarang? Tidak buruk, ayo pergi ke lantai 6. Suling tersenyum dan berkata. Wang Huan tahu bahwa Suling sedang bertahan. Wajah Suling pucat dan menakutkan. Dia bisa melihatnya dengan jelas. Jika tidak apa-apa, apa cedera serius bagi Suling? Sulinggang baru saja menggunakan Xuanqi secara paksa dan masih menerobos ke sini dengan paksa, yang tidak diragukan lagi memperburuk cedera Suling. Tampaknya Wang Huan khawatir. Suling tersenyum dan berkata, ini masalah besar. Aku tidak akan pergi ke lantai 9. Bagus untukmu naik ke lantai 9. Wang Huan merasa hangat di hatinya. Tidak ada yang memperlakukannya seperti ini sejak ayahnya meninggal. Saat ini, dia bisa merasakan bahwa Suling benar-benar menganggapnya sebagai teman atau bahkan saudara. Namun, dia masih menyembunyikan sesuatu dari Suling. Wang Huan tiba-tiba merasa sedikit bersalah. Dia berhenti, menatap Suling dan berkata, Suling, anggaplah aku Wang Huan sebagai saudara, dan aku, Wang Huan, tidak ingin menyembunyikannya darimu. Sebenarnya, sebelum Wang Huan selesai berbicara, Suling melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, kamu punya rahasia dan aku punya rahasia. Kamu tidak perlu memberitahuku rahasiamu. Ya, kamu benar. Wang Huan mengangguk dengan berat. Tingginya lebih dari 1,9 meter dan besar. Saat ini, dia mengangguk di depan Suling seperti kepala pohon elem yang bodoh. Melihat Wang Huan, Suling tidak bisa menahan tawa dan berkata, terlebih lagi, rahasiamu terlalu penting. Apakah kamu tahu? Wang Huan tertegun dan tampak terkejut. Ya, Suling mengangguk dan berkata, ayo kita lanjutkan. Pada saat ini, Wang Huan tertegun. Dia merasa sangat tidak percaya. Dia menatap Suling dengan tatapan kosong. Dia tidak bereaksi sampai Suling berteriak padanya dan berkata, aku akan membantumu. Suling, mengapa kamu tidak sampai ke dasar? Apa yang baru saja ingin dia katakan pasti tentang larangannya. Kucing hitam itu bertanya-tanya. Tidak perlu. Suling berbicara kepada kucing hitam itu dengan hati-hati dan berkata, larangan kepadanya harus diberlakukan oleh ayahnya dengan menggunakan metode rahasia. Begitu larangan itu dibuka, kultivasinya yang sebenarnya akan terbongkar dan dapat menyebabkan kematian. Kau tahu, dia masih orang yang lemah sebelum kejeniusannya bangkit. Setelah mendengar penjelasan Suling, kucing hitam itu mengangguk sambil berpikir dan berkata, apa yang kau katakan agak masuk akal. Tak lama kemudian, Suling sampai di lantai 6 dengan bantuan Wang Huan. Di lantai 6, ada kolam besar. Suling pergi ke depan kolam dan terkejut karena dia menemukan bahwa semua air di kolam itu dicairkan oleh Xuanjing. Apa tujuannya membuang begitu banyak Xuanjing? Suling terkejut. Suling, penilaian level ini tampaknya lebih sederhana daripada level kelima. Selama kita bisa bertahan lebih dari setengah jam di kolam ini, kita bisa. Wang Huan berkata, apakah sesederhana itu? Suling terkejut dan berkata dengan heran. Namun saat ini, kucing hitam itu berkata perlahan, sederhana. Haha, Suling, berkatmu, kau masih seorang alkemis. Tidakkah kau menemukan bahwa ada api di kolam itu? Hah, setelah mendengar penjelasan kucing hitam itu, Suling mengerutkan kening dan dengan hati-hati mengamati kolam di depannya. Pada saat ini, ia akhirnya menemukan bahwa ada jejak api di kolam itu. Ketika Suling menyadari keberadaan api itu, ia tampak sangat terkejut dan berkata, api neraka api penyucian, bagaimana bisa muncul di sini? Dalam kehidupan sebelumnya, Suling adalah pengendali api neraka api penyucian. Api neraka api penyucian ini berada di peringkat ketiga dalam daftar api dan sangat kuat. Memurnikan pil dengan api neraka api penyucian sama sekali tidak sebanding dengan api biasa lainnya dalam hal laju kondensasi dan kecepatan. Tidak, api neraka di kolam itu hanya jejak. Suling mengerutkan kening. Dia merasakannya sebentar. Kemudian dia menemukan bahwa hanya ada sedikit jejak api neraka api penyucian di kolam, bukan api neraka api penyucian yang lengkap. Suling tampak sedikit muram. Dia pikir dia bisa bertemu api neraka api penyucian yang lengkap di sini. Tetapi tampaknya dia berpikir lebih dari itu. Api neraka api penyucian, bagaimanapun juga, adalah salah satu api yang paling kuat. Ketika dia jatuh di dunia Xiao Sumi, api neraka api penyucian itu hilang. Tidak diragukan lagi, jika tidak terjadi apa-apa,
api neraka-neraka itu pasti telah jatuh ke tangan seorang alkemis yang kuat di dunia. Sulit untuk menemukan harta karun seperti api penyucian dan api neraka di negara kecil seperti Kekaisaran Lanxing. Suling, api di kolam itu aneh. Jangan meremehkan api itu. Meskipun hanya ada sedikit jejak, orang biasa mungkin tidak dapat menahannya. Kucing hitam itu memperingatkan dengan suara yang dalam. Tetapi pada saat ini, Suling telah melompat ke dalam kolam dengan suara pop. Untuk waktu yang lama, sensasi terbakar yang mengerikan menyerang Suling. Pada saat yang sama, seluruh sel tubuh Suling menjadi bersemangat dan aktif di bawah nyala api. Air di kolam awalnya dicairkan oleh Xuanjing. Saat ini, Suling duduk dengan tenang di kolam dan dengan panik menyerap Xuanqi di kolam. Melihat Suling melompat ke dalam kolam, Wang Huan melompat masuk tanpa berpikir. Tapi, ketika Wang Huan baru saja melompat ke dalam kolam, sensasi terbakar yang mengerikan membuatnya menggertakkan giginya kesakitan. Bagaimana air ini bisa begitu panas? Dengan kekuatan fisikku saat ini, aku bahkan bisa menahan air mendidih. Tapi air di kolam jelas tidak mendidih. Bagaimana bisa begitu panas? Sensasi terbakar yang mengerikan membuat Wang Huan tampak sangat jelek. Meskipun air di kolam dicairkan oleh Xuanjing, yang sangat baik untuk menyehatkan tubuh seniman bela diri, sensasi terbakar ini terlalu mengerikan untuk ditanggung orang. Saudara Wang, ada api di dalam air. Kamu bukan seorang alkemis, dan kamu mungkin tidak menyadari api itu. Suling mengingatkan, api air. Mendengar ucapan itu, Wang Huan tercengang. Bagaimanapun, dia berada di balik pintu, bukan tipe orang yang bodoh. Oleh karena itu, dia tahu bahwa beberapa api tingkat tinggi dapat membakar di dalam air. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa api itu hanya jejak, yang dapat membakar kolam sebesar itu dengan sangat panas. Sepertinya ujian lapisan ini tidak sederhana. Jika kamu ingin bertahan di sini selama setengah jam, kamu membutuhkan daya tahan yang kuat dan kekuatan fisik yang cukup kuat. Wang Huan berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, dia dengan cepat melepaskan ki gelap di tubuhnya, meningkatkan daya tahannya dan secara paksa menahan panas yang menyengat di dalam air. Namun, dengan membabi buta menahan panas yang menyengat di dalam air, Wang Huan tidak memiliki kesempatan untuk menyerap ki misterius di kolam. Tahukah kamu, kolam air ini dicairkan oleh Xuanjing. Di dalamnya terdapat banyak sekali Xuanqi. Selain itu, air ini dibakar pada suhu tinggi, yang sangat baik untuk tubuh seni bela diri. Jika kamu dapat menyerap Xuanqi dan kemudian mengeraskan tubuh, kamu pasti dapat meningkatkan kekuatan tubuh seni bela diri ke tingkat yang lebih tinggi. Sayang sekali, hanya untuk menahan rasa terbakar ini, tubuhku sudah sangat keras. Aku sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk mengeraskan tubuhku. Wang Huan tersenyum pahit. Saat ini, dia menatap Suling. Dia khawatir Suling tidak akan mampu menahan rasa terbakar itu. Bagaimanapun, Suling terluka parah dan daya tahannya mungkin jauh lebih buruk dari sebelumnya. Namun, yang mengejutkannya adalah Suling duduk dengan tenang di kolam, dan ki misterius di sekelilingnya bergegas menuju Suling dengan panik. Suling, kamu. Wang Huan terkejut melihat Suling dengan panik menyerap ki misterius di kolam. Saudara Wang, bagaimanapun juga, saya tetaplah seorang alkemis. Saya memiliki ketertarikan alami terhadap api. Oleh karena itu, saya tidak perlu menghabiskan waktu untuk menahan api yang membakar dari sini. Suling tersenyum dan menjelaskan pada saat ini, api di kolam itu mengenai Suling, tetapi api neraka yang mengerikan itu adalah api yang dimiliki Suling. Oleh karena itu, api itu memiliki afinitas yang kuat terhadap Suling. Api itu hanya melilit tubuh Suling, membakar Suling dan membantu Suling memadamkan tubuhnya. Pada saat ini, semua ki misterius yang terkandung di kolam itu bergegas menuju Suling. Kucing hitam itu, yang telah berbaring di lautan ki, juga merasakan luapan ki misterius di sekelilingnya. Ia dengan cepat bangkit dan menyerap ki misterius dari luar di lautan Suling. Gulu, beberapa kali kemudian, udara gelap di sekitarnya bergegas dengan panik menuju Suling. Selain itu, kucing hitam di lautan udara Suling juga menyerap udara gelap, yang secara langsung menyebabkan hilangnya udara gelap di seluruh kolam secara gila-gilaan. Wang Huan, yang tetap berada di dekatnya untuk menahan erosi api yang membakar, merasa luar biasa ketika melihat pemandangan ini. Suling dapat menyerap begitu banyak Xuanqi. Menurut akal sehat, seorang seniman bela diri di wilayah Yuanwu paling banyak hanya dapat mengisi Xuandan dan lautan Qi.
Namun saat ini, Su Ling hampir berencana untuk menyerap semua ki misterius di seluruh kolam. Su Ling, mengerikan sekali. Dia menyerap begitu banyak Xuan Qi, bukankah dia akan meledak dan mati? Wang Huan terkejut. Wang Huan memiliki kekhawatiran ini karena dia tidak tahu bahwa lautan Qi Su Ling sebanding dengan langit berbintang yang luas dan dapat menelan ki misterius yang tak terbatas. Dan di lautan Qi Su Ling, ada kucing hitam yang agak gemuk, yang sangat suka menyerap Xuan Qi. Su Linggang menyerap udara misterius ke dalam laut. Sebelum dia tinggal di lautan udara sejenak, dia akan langsung diserap oleh kucing hitam itu. Ini secara langsung mengarah pada fakta bahwa itu masih kosong di lautan gas Su Ling. Su Ling, kamu perlu menghirup lebih banyak Xuan Qi. Aku merasa bahwa aku akan segera menerobos. Kucing hitam itu terlihat sangat serius, tetapi hatinya sangat bersemangat. Semua kolam di sini misterius, yang dapat digunakan untuk menerobos. Bagus. Mendengar apa yang dikatakan kucing hitam itu, Su Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tanpa sadar dia melihat ke air di sekitarnya, dan sebagian besar air telah menghilang. Air di kolam itu mengandung banyak sekali Xuan Qi. Sekarang Xuan Qi diserap oleh Su Ling, dan airnya secara alami akan berkurang. Namun, jumlah Xuan Qi yang diserap oleh Su Ling masih belum cukup. Menurut kucing hitam itu, masih butuh banyak sekali Xuan Qi untuk menerobos. Su Ling dan kucing hitam telah menjadi satu. Membantu kucing hitam, dalam arti tertentu, adalah membantu dirinya sendiri. Oleh karena itu, Su Ling segera meneguk minumannya dan langsung menampilkan formula penciptaan dan bintang. Di kolam ini, dia tanpa ampun menyerap ki misterius itu. Dengan berkah dari formula keberuntungan dan bintang, kecepatan Su Ling dalam menyerap Xuan Qi tiba-tiba berlipat ganda. Wang Huan tercengang, dengan penyerapan Xuan Qi yang gila-gilaan oleh Su Ling, kekuatan api di kolam itu perlahan-lahan melemah. Wang Huan merasa bahwa tubuhnya tidak terlalu panas. Dia juga mulai menyerap ki gelap di kolam, tetapi kecepatan penyerapannya jauh lebih rendah daripada Su Ling. Saat Su Ling menyerap gas misterius itu, sejumlah besar gas misterius telah mengalir ke lautan gas Su Ling saat ini. Tentu saja, kucing hitam itu tidak tinggal diam. Dia dengan panik menyerap gas misterius Su Ling di lautan gas dan mencoba menerobos lagi. Segera, setengah jam berlalu. Air di kolam ini telah mencapai dasar, dan banyak Xuan Qi diserap oleh Su Ling. Dengan suara sendawa, Su Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak bersendawa. Bagi seniman bela diri, menyerap Xuan Qi juga dapat menambah energi. Kucing hitam di lautan udara Su Ling memancarkan kecemerlangan hitam, dan tubuhnya menjadi semakin bengkak. Kemudian, dengarkan saja, ledakan kucing hitam itu langsung menerobos wilayah dan mencapai 7 tingkat wilayah Zhenwu. Sungguh sial bahwa aku hanya menerobos 2 alam kecil setelah menyerap begitu banyak Xuan Qi. Sepertinya aku perlu menemukan lebih banyak Xuan Qi. Kucing hitam itu menyerap ki misterius di lautan udara Su Ling, tetapi sayangnya, sejumlah besar ki misterius hanya memungkinkan kucing hitam itu menerobos 2 alam kecil, yang lebih kuat. Kucing hitam itu ingin menemukan lebih banyak ide tentang ki misterius. Apa yang kamu bicarakan? Su Ling memperhatikan bahwa lautan ki itu kosong. Dia tidak bisa menahan diri untuk bersenandung dingin. Semua ki misterius yang baru saja diserapnya diserap oleh kucing hitam itu. Kucing hitam itu benar-benar ayah yang menyebalkan dan tidak meninggalkannya sama sekali. Su Ling, kamu. Pada saat ini, Wang Huan juga keluar dari kolam. Dia menatap Su Ling dan merasa sangat tidak percaya. Ada apa? Su Ling tertegun. Melihat keterkejutan Wang Huan, dia berkata dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu sudah pulih? Wang Huan terkejut. Hah? Mendengar ucapan itu, Su Ling tidak dapat menahan diri untuk mengerutkan kening. Baru kemudian dia menemukan bahwa, seperti yang dikatakan Wang Huan, tubuhnya memang telah pulih. Sebelumnya, dia jelas menderita cedera yang sangat serius, tetapi sekarang dia telah pulih. Sungguh luar biasa. Xiao Hei, ada apa denganku? Su Ling terkejut. Aku menyerap hampir semua ki misterius yang kau serap di kolam tadi, tetapi bagaimanapun juga, ki misterius itu melewati tubuhmu dan pada dasarnya berperan dalam membersihkan tulang dan sumsum. Selain itu, pembakaran dan pendinginan jejak api itu meningkatkan penyerapanmu dan memulihkan tulangmu seperti sebelumnya. Sekarang tubuh daging dan darahmu memiliki kekerasan yang sebanding dengan otot baja dan tulang besi. Jika kau ingin mencapai proses ini setidaknya alam Zhenwu. Kau hanya 5 kali alam Yuanwu.
Itu sangat bagus. Kucing hitam itu berbaring malas di lautan Qi Suling. Baru saja ia telah menyerap banyak Qi misterius dan telah melangkah ke alam Zhenwu 7 kali lipat. Selanjutnya, tidak sulit untuk melakukan upaya lain untuk mencapai alam Tianwu. Suling, perjalanan ke Menara Pedang ini mungkin merupakan kesempatan untukmu. Kau harus memanfaatkan kesempatan itu. Kucing hitam itu memperingatkan. Baiklah, begitu. Kalau dulu aku tidak pulih dari luka fisikku, aku benar-benar tidak berani naik ke lantai 9, tapi sekarang berbeda. Aku sudah pulih seperti sebelumnya. Aku harus naik ke lantai 9 dan mendapatkan warisan dari pemimpin kabinet sebelumnya. Suling tampak dingin dan serius. Setelah mendengar penjelasan kucing hitam itu, dia sekarang memastikan bahwa ada sesuatu yang luar biasa di Menara Pedang itu. Jika dia memiliki kesempatan untuk meningkatkan kultivasi alamnya, itu akan menjadi kesempatan yang bagus. Tak lama kemudian, Suling tersenyum, menatap Wang Huan dan berkata, "Saudara Wang, ayo pergi. Selanjutnya, kita bisa naik ke lantai 7. Bagus, jawab Wang Huan. Saat ini, Suling pulih seperti sebelumnya, seluruh tubuhnya bersinar, dan kekuatannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ada secercah kepahlawanan di alisnya. Dia berjalan cepat melewati lantai 6 dan menuju lantai 7. Wang Huan mengikuti Suling dari belakang. Setelah apa yang terjadi sebelumnya, Wang Huan tidak meragukan Suling saat ini, dan perasaan mereka berangsur-angsur semakin dalam. Apakah ini lantai 7 Menara Pedang? Begitu melangkah ke dalam ruangan di lantai 7, Wang Huan tiba-tiba merasakan sesak napas. Ia menatap semua yang ada di ruangan itu dengan takjub. Baru kemudian ia menyadari bahwa ada dinding tembaga besar tidak jauh di depannya. Dinding ini, hampir pada saat yang sama, Suling juga menyadari keberadaan dinding tembaga itu. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun, bingung, dan berjalan cepat menuju dinding tembaga itu saat ini. Suling berdiri di depan tembok tembaga dengan tatapan yang sangat serius, karena menurut pengamatannya, tembok tembaga di depannya itu luar biasa, dan tembok tembaga itu memancarkan suasana yang sederhana dan terpencil. Jelaslah bahwa tembok tembaga itu telah ada selama ratusan tahun, atau bahkan ribuan tahun. Bahkan ada sedikit karat di tembok tembaga itu, yang merupakan karat tembaga kuning kuno. Suling mengulurkan tangan untuk mengambil sepotong tembaga berkarat dan meletakkannya di telapak tangannya. Jejak pesona kuno itu melilit telapak tangannya. "Xiao Hei, apa tembok tembaga ini?" Suling bertanya dengan rasa ingin tahu. Sulit untuk mengatakannya, tetapi tembok tembaga ini seharusnya dimiliki oleh seorang guru tertinggi, dengan sedikit napas tertinggi yang tersisa di atasnya. Kucing hitam itu berkata dengan suara yang dalam, "Suling, gunakan jiwamu untuk melihat apakah ada beberapa pola misterius yang terukir di tembok tembaga itu. Mungkin akan ada hukum tertinggi yang tersisa." Xiao Hei, jika ada hukum tertinggi, jika ditemukan oleh para pendatang pertama, itu pasti telah dihancurkan oleh mereka. Mendengar ucapan itu, Suling tercengang dan berkata, "Tidak mungkin, karena hanya yang tertinggi yang dapat menghancurkan hukum tertinggi. Seni bela diri biasa tidak memenuhi syarat untuk menghancurkan hukum tertinggi." Kucing hitam itu menjelaskan, "Baiklah, aku akan melihatnya." Suling tersenyum. Dia tidak memiliki banyak harapan untuk ukiran hukum tertinggi di dinding tembaga. Bagaimanapun, hukum tertinggi sangat berharga. Jika orang biasa dapat mempelajari hukum tertinggi, kekuatan mereka akan meningkat pesat, dan bahkan pembunuhan lintas batas. Meskipun dia tidak memiliki banyak harapan di dalam hatinya, Suling melepaskan jiwanya dan menatap dinding tembaga di depannya sesuai dengan apa yang dikatakan kucing hitam itu. Wang Huan tetap di dekatnya dan melihat Suling berkonsentrasi mengamati dinding tembaga. Dia tidak berani mengganggu, tetapi hanya melihatnya dengan tenang. Setelah melepaskan kekuatan jiwanya, Suling tetap sangat fokus dan tidak berani terganggu. Dia fokus pada dinding tembaga di depannya. Dengan kekuatan jiwanya yang terus-menerus menempel di dinding tembaga, pemandangan yang luar biasa muncul. Karena dia tiba-tiba menemukan bahwa pola-pola aneh mulai muncul di dinding tembaga yang awalnya tertutup. Melihat pola-pola itu muncul, Suling sangat gembira dan menutupi seluruh dinding tembaga dengan jiwanya. Pada saat ini, dia akhirnya menemukan bahwa dinding tembaga di depannya memang diukir dengan pola-pola yang padat. Semuanya persis seperti yang dikatakan kucing hitam itu. Pola-pola itu adalah suatu keterampilan misterius. Suling, ini memang dharma tertinggi.
Tulislah dengan cepat. Melihat pola metode keterampilan itu muncul, kucing hitam itu juga sangat gembira dan berkata dengan cepat. Bagus. Suling menatap dinding tembaga di depannya dan mengabdikan dirinya untuk mengingat pola keterampilan. Tak lama kemudian, pemandangan aneh muncul lagi. Pola keterampilan yang baru saja ditulisnya dengan cepat terhapus dan menghilang dengan mata telanjang. Hah, melihat ini, Suling terkejut. Dia mencoba mengamati pola yang hilang lagi, tetapi saat ini, kucing hitam itu dengan cepat mengingatkannya, Suling, ini adalah hukum tertinggi, yang sama sekali bukan hal yang biasa. Kamu harus menuliskannya dengan cepat. Begitu menghilang, kamu tidak akan mendapatkannya. Begitu, Suling dengan cepat menanggapi dan dengan cepat menuliskan pola keterampilan berikutnya. Ketika dia baru saja menuliskan seluruh pola keterampilan di dinding tembaga, semua pola keterampilan di dinding tembaga menghilang. Mengingat pola metode kultivasi telah memberi banyak tekanan pada jiwa Suling. Saat ini, dia berkeringat dan matanya penuh dengan darah kering, yang sangat menakutkan. Melihat penampilan Suling, Wang Huan bergegas maju dan bertanya, Suling, apa yang terjadi? Tidak ada, itu dinding tembaga, benar-benar luar biasa. Aku hanya berkonsentrasi mengamati sebentar, dan aku tidak tahan. Suling tersenyum pahit. Apa ujian lantai ini? Hanya ada satu dinding tembaga di tempat ini. Apakah kamu ingin kita menghancurkan dinding tembaga ini? Wang Huan mengerutkan kening dan berkata dengan rasa ingin tahu. Saudara Wang, bahkan jika kamu dan aku bekerja sama, aku khawatir kita tidak dapat menghancurkan dinding tembaga. Suling tersenyum tak berdaya. Wang Huan masih ingin menghancurkan dinding tembaga. Itu adalah fantasi. Kamu tahu, dinding tembaga adalah harta yang dapat membawa dharma tertinggi. Secara umum, dharma tertinggi mengandung napas tertinggi. Hanya napas itu yang tak tertahankan. Dinding tembaga di depan kita mengandung hukum tertinggi, yang cukup untuk menunjukkan bahwa dinding tembaga tidak dapat dihancurkan hanya dengan hukum tertinggi. Oleh karena itu, dengan kekuatan Suling dan Wang Huan, menghancurkan dinding tembaga adalah mimpi. Ujian lapisan ini, Wang Huan tampak bingung dan ingin tahu dan berkata, bukankah tidak ada apa-apa? Seharusnya begitu. Suling mengangguk dan berkata, selanjutnya, kita bisa menuju lantai 8. Ah, hanya itu. Wang Huan terkejut. Segera, dia mengerti dan berkata, pasti ada rahasia yang tidak kita temukan di lantai 7, karena Zhang Tianwen terjebak di lantai 8 dan tidak bisa menembus lantai 8. Ya, Saudara Wang, Anda benar. Ada dharma tertinggi di dinding tembaga ini. Anda perlu menggunakan kekuatan jiwa untuk melihatnya. Kata Suling, Anda tadi pucat dan berkeringat, karena dharma tertinggi. Wang Huan mengerutkan kening dan berkata dengan heran. Ya, Suling mengangguk dan berkata, Saudara Wang, saya sudah menuliskan pola dharma tertinggi. Saya akan mengajarkannya kepada Anda nanti. Tidak, Suling, ini benar-benar kesempatan yang bagus untuk mendapatkan dharma tertinggi. Kegagalan saya mendapatkan kesempatan itu hanya menunjukkan bahwa saya kurang bersemangat. Terlebih lagi, ini adalah dharma tertinggi. Itu terlalu berharga, bahkan jika Anda memberikannya kepada saya tidak dapat menerimanya. Wang Huan tampak sangat dingin dan berkata dengan sungguh-sungguh. Baiklah, namun sambil tersenyum, Suling berkata, baiklah, ayo cepat ke lantai 8. Wang Huan tersenyum dan berkata, dia tahu bahwa jika dia menginginkan hukum tertinggi, Suling pasti akan memberikannya kepadanya, tetapi ini adalah kesempatan yang bagus untuk mendapatkan hukum tertinggi. Suling pasti telah berusaha keras untuk mendapatkan kesempatan ini. Wang Huan tidak ingin menjadi tipe orang yang mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma. Lebih tidak mau menyakiti perasaan antara dia dan Suling demi hukum tertinggi. Suling telah mengingat hukum tertinggi, tetapi saat ini, dia tidak punya waktu luang untuk memikirkan hukum tertinggi. Karena dia baru sampai di lantai 7, dan masih ada lantai 8 sebelum dia memasuki lantai 9. Siapapun yang berada di kabinet Raja Pedang pasti tahu betul bahwa lantai 8 Menara Pedang bisa disebut sebagai daerah aliran sungai dan juga merupakan rintangan bagi seni bela diri. Saat itu, Zhang Tianwen berkata bahwa jenius pertama dari ibu kota kekaisaran itu begitu menakjubkan sehingga keterampilannya menyapu kebanggaan rekan-rekannya. Namun, orang seperti itu terhenti di lantai 8, gagal memasuki lantai 9, dan gagal mendapatkan warisan dari pemimpin kabinet awal. Oleh karena itu, Suling tidak berani meremehkan lapisan ke-8.
Dia harus tetap waspada dan berusaha keras untuk lulus ujian lapisan ke-8. Tak lama kemudian, Su Ling dan Wang Huan tiba di lantai 8 bersama-sama. Sebaran spasial lantai 8 benar-benar berbeda dengan lantai 7. Sebab, di ruang di lantai 8, terdapat 9 gendang batu besar. Gendang batu itu, yang panjangnya sekitar 1 meter dan tingginya mencapai 1 meter, tersebar dan berjejer dengan cahaya biru dan putih. Selamat datang di lantai 8. Kalian bisa melewati lantai ini dengan memainkan 9 gendang batu dengan pedang kalian. Sebuah suara yang dalam dan sederhana terdengar. Gendang batu itu memiliki sejarah panjang dan terlihat sangat berat. Jika kalian ingin memainkan gendang batu itu, kalian harus memiliki kekuatan yang besar. Tatapan mata Wang Huan menjadi gelap. Ia menatap serius ke 9 gendang batu besar di depannya dan berkata dengan suara yang dalam. Yah, 9 gendang batu ini memberi orang semacam tekanan yang sombong dan bermartabat, yang membuatnya sulit untuk melihatnya secara langsung. Su Ling mengangguk. Saat ini, alisnya terkunci. Di depannya, 9 gendang batu menjulang. Meskipun sangat lemah, itu membuat orang merasakan penindasan. Su Ling, aku akan mencobanya dulu. Kau lihat saja. Wang Huan menatap Su Ling dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum. Su Ling tahu bahwa tujuan Wang Huan adalah untuk membantunya mencoba tingkat kesulitan memainkan genderang batu. Jika ada yang aneh, Su Ling dapat mengamatinya terlebih dahulu sambil mengamatinya. Itu dapat langsung dihindari dalam ujian nanti. Saudara Wang, ayolah. Su Ling menatap Wang Huan dengan rasa terima kasih dan berkata. Wang Huan tersenyum dengan senyum yang sederhana dan jujur. Pada saat ini, dia melangkah maju. Ketika dia baru saja mengambil langkah pertama, kekuatan hegemoni yang kuat meletus dari tubuhnya. Bagaimanapun, Wang Huan adalah seorang prajurit dengan 6 tingkat seni bela diri. Jika bukan karena larangan padanya, kekuatannya akan jauh lebih dari itu. Saat ini, seluruh tubuh Wang Huan memancarkan ki misterius yang mengerikan dan sangat sombong. Dia berdiri dengan bangga di depan 9 genderang batu dan memegang pedang tanpa bayangan di tangannya. Wang Huan tinggi dan berotot. Matanya sangat dalam dan tegas seperti pisau. Dia menatap dingin ke 9 drum batu, dengan lembut mengangkat pedang tanpa bayangan di tangannya, memadatkan ki gelap di tubuhnya pada bilah pedang, dan kemudian mendengarkan minuman keras di mulutnya. Di tangannya ada pedang. Pedang Qi Shenhan yang mendominasi bergerak ke samping sepanjang arah yang ditunjukkan oleh pedang panjang Wang Huan dan langsung menunjuk ke sisi paling kanan dari 9 drum batu. Untuk sesaat, gas pedang menghantam dan mendarat di drum batu. Hanya, ledakan, yang keras yang terdengar. Drum batu itu terkena gas pedang. Permukaan drum besar bergetar terus-menerus, dan ada garis-garis gelombang, yang bergetar bersama dengan kerangka drum batu. Pedang Wang Huan begitu kuat hingga orang-orang menggigil. Su Ling tetap di belakang dan melihat Wang Huan memotong pedang dengan matanya sendiri. Dia berkata diam-diam, kekuatan Wang Huan telah meningkat dibandingkan dengan sebelumnya. Dia juga telah ditempa di kolam di lantai 6. Tidak buruk, kekuatan Wang Huan saat ini telah mendekati bobot ke-7 dari wilayah Yuanwu. Dalam kemarahan Su Ling, kucing hitam itu berkata dengan suara yang dalam, Su Ling, kamu harus maju. Meskipun kamu memiliki 4 suandan, kamu adalah orang yang berbakat, kamu tidak memiliki tulang pedang di tubuhmu. Selanjutnya, jalan kultivasimu mungkin lebih sulit daripada yang lain. Tetapi aku percaya bahwa selama kamu dapat berjalan keluar dari jalanmu sendiri, kamu dapat mencapai keabadian. Xiao Hei, apakah kamu salah minum obat hari ini? Su Ling hampir tidak dapat mempercayai apa yang dikatakan kucing hitam itu saat ini, karena dalam ingatan Su Ling, kucing hitam itu tidak berbicara untuk menyakitinya, jadi itu sedang dalam perjalanan untuk menyakitinya. Bagaimanapun, Su Ling belum pernah mendengar kucing hitam itu memujinya. Su Ling, aku sarankan kau bersikap baik. Kucing hitam itu bergumam, dan berkata, jika kau tidak suka meong ini mengeluh tentangmu, maka kau akan menunggu Ben untuk menyakitimu. Tidak, saat aku tidak mengatakannya. Su Ling tersenyum tak berdaya. Namun saat ini, di ruang di lantai 8, hanya terdengar suara ledakan keras dan ledakan mengerikan. Wajah Su Ling berubah drastis. Ia tertarik oleh ledakan di depannya. Ia segera melihat ke sana dan melihat pemandangan yang sangat menakutkan. Tanpa diduga, Wang Huan langsung terpotong di bahunya oleh pedang Shenhan yang sangat kuat, dan lengan kanannya hampir putus. Darah terus mengalir keluar,
Melalui mulut yang menakutkan itu, samar-samar terlihat daging dan darah Wang Huan serta tulang-tulangnya yang menakutkan. Melihat Wang Huan terluka parah, Su Ling tampak ketakutan. Ia melangkah maju dengan cepat mengeluarkan pil guyuan dari lengannya dan memasukkannya ke dalam mulut Wang Huan. Lengan kanan Wang Huan hampir putus, yang merupakan cedera fatal bagi seorang pendekar pedang yang ahli dalam ilmu pedang. Hal itu dapat menyebabkan ketidakmampuan seumur hidup untuk menggunakan pedang. Saudara Wang, apa yang terjadi? Su Ling tampak sangat berwibawa. Pada saat yang sama, dia sangat terkejut dan bertanya. Saat itu, wajah Wang Huan pucat, lengan kanannya hampir terputus, dan otot serta tulangnya yang berdarah terlihat di luar, yang sangat menakutkan. Dia tertawa sedih dan berkata dengan suara yang dalam, gendang batu itu benar-benar aneh. Aku baru saja menggunakan pedang cahaya yang mengejutkan untuk memotong gendang batu, tetapi gendang batu itu menelan ki pedang yang aku potong, dan memantul kembali kepadaku dengan kekuatan beberapa kali lipat. Aku tidak menyadarinya sejenak dan terkena ki pedang yang dikeluarkan dari gendang batu. Jika aku tidak lolos, aku takut aku akan terbunuh oleh pedang ki. Berbicara tentang ini, Wang Huan tidak dapat menahan napas. Pedang ki yang diayunkan tadi adalah pedang ki Qiong yang mendominasi dan sangat tajam. Secara normal, bahkan jika genderang batu tidak dapat dipatahkan dan ditembus, seharusnya dapat membuat genderang batu mengeluarkan suara. Yang mengejutkan Wang Huan, genderang batu tidak hanya tidak mengeluarkan suara, tetapi juga menelan pedang ki dan memperkuatnya untuk memantulkannya keluar. Jika demikian, hampir mustahil untuk membuat genderang batu berbunyi. Pada saat ini, Wang Huan akhirnya mengerti mengapa orang-orang seperti Zhang Tianwen terjebak di lantai 8. Penilaian lantai 8 benar-benar terlalu sulit. Tidak mungkin untuk memulai. Saya tidak dapat memikirkan solusi apapun. Saudara Wang, Anda berkultivasi sendiri di sini terlebih dahulu. Saya akan mencoba. Su Ling mengerutkan kening. Saat ini, dia tahu bahwa kesulitan sebenarnya dari lantai 8 adalah bahwa 9 genderang batu dapat memantulkan kembali roh pedang yang dilepaskan oleh seniman bela diri, dan mengintensifkan, dan roh pedang anti pop-up lebih mendominasi dan ganas. Su Ling, kau harus berhati-hati. Wang Huan memperingatkan dengan suara berat bahwa dia pucat dan telah kehilangan kekuatan tempurnya. Pada saat ini, Su Ling berjalan menuju drum batu berwajah 9. Dia berdiri di depan drum batu berwajah 9, dan kemudian hanya mendengar suara, kiang. Suara pedang yang sangat tajam terdengar, dan dia mengeluarkan pedang Tian Huang. Ada 9 drum batu. Aku bisa menggunakan bayangan soliter untuk melepaskan 9 bayangan pedang pada saat yang sama, dan kemudian menyerang 9 drum batu pada saat yang sama. Setelah menarik napas dalam-dalam, Su Ling mencengkeram pedang Tian Huang dan mengubah ki misterius di tubuhnya menjadi ki pedang. Jiuxuan Tianjian Jue, bayangan soliter. Mata Su Ling tenggelam dan berbisik. Setelah beberapa saat, aku hanya mendengarkan beberapa kali. 9 bayangan pedang tajam bergegas menuju 9 drum batu yang tidak jauh pada saat yang sama setelah raungan itu, ke-9 bayangan pedang jatuh ke 9 genderang batu. 9 genderang batu yang diserang oleh bayangan pedang itu bergetar, dan pola genderang seperti gelombang terbentuk di permukaan genderang, yang sangat spektakuler. Namun, tidak satu pun dari 9 genderang batu yang berwajah 9 itu mengeluarkan suara, dong. Tidak diragukan lagi, pedang Su Ling tidak memainkan genderang batu berwajah 9 itu. Su Ling mengerutkan kening dan tampak lebih berwibawa. Dia hampir tidak percaya bahwa 9 formula pedang Xuantian dan 9 bayangan pedangnya diserap oleh 9 genderang batu itu. Jika semua bayangan pedang diserap, itu berarti. Mata Su Ling bergetar dan wajahnya berubah. Dia segera mengerti bahwa apa yang terjadi di depannya sama dengan adegan ketika Wang Huan melepaskan pedang ki-nya untuk menyerang Sigu. Pedang ki diserap, dan kemudian Sigu akan memantul kembali kepadanya dengan pedang ki yang meningkat beberapa kali lipat. Benar saja, ketika Su Ling memikirkan masalah ini, dia hanya mendengar suara, siu. Dari gendang batu di paling kanan, bayangan pedang yang dingin dan ganas tiba-tiba meledak, dengan kecepatan yang cepat, diikuti oleh suara, siu-siu, dan 8 gendang batu lainnya meledakkan 8 bayangan pedang dengan sikap yang hampir sama. Kecepatannya memusingkan. Sial, kekuatan bayangan pedang ini tidak hanya meningkat beberapa kali, tetapi puluhan kali lipat. Melihat 9 bayangan pedang yang saling menembak, Su Ling menatap dan tampak terkejut,
tetapi dia tidak bisa banyak berpikir tentang situasi saat ini. Dia mengepalkan pedang gurun Zongtian di tangannya, membelahnya secara horizontal dengan pedang berat, dan menyapu dengan pedang Qi yang mendominasi dan dingin. Bayangan pedang, yang datang dalam serangan beruntun, sangat mendominasi, dan segera jatuh pada pedang Tianhuang dan bertabrakan dengan pedang Tianhuang. Zila, beberapa kali, percikan terang tersebar di mana-mana. Su Ling memegang tangan kanan pedang Tianhuang dan terkejut dan terbelah. Darah dan air mengalir di sekujur tubuhnya. Wajahnya menunjukkan warna yang jelek, giginya terkatup, dan bayangan pedang berturut-turut jatuh pada pedang Tianhuang di tangannya. Tubuh pedang yang keras dan tak tertandingi itu mengeluarkan suara, bang-bang. Pedang Qi merajalela dan melukai tangan kanan Su Ling. Pada saat yang sama, pedang Qi tajam yang tersebar memotong tubuh Su Ling, meninggalkan luka besar atau kecil pada Su Ling, yang sangat menakutkan. Setelah bang-bang, beberapa kali, ke-9 bayangan pedang jatuh. Su Ling berlumuran darah dan terkoyak oleh bayangan pedang, tetapi matanya sangat tegas. Dia hanya menatap dingin ke-9 drum batu di depannya. 9 bayangan pedang yang baru saja ditembakkan oleh drum batu itu memang diperbesar puluhan kali lipat. Lengannya terkejut dan mulutnya langsung retak. Jika dia tidak mendinginkan tubuhnya di kolam di lantai 6 tadi dan meningkatkan kekuatan fisiknya, aku khawatir dia akan terluka parah atau bahkan terbunuh oleh serangan 9 bayangan pedang tadi. Bagaimanapun, kekuatan bayangan pedang yang dipadatkan oleh 9 taktik pedang Xuantian masih sangat luar biasa, yang sulit dilawan oleh seni bela diri biasa. Baru saja, untungnya, Su Ling sedang waspada, tetapi meskipun demikian, dia terluka oleh 9 bayangan pedang tajam itu. Su Ling, apa kabar? Wajah Wang Huan pucat dan menakutkan di kejauhan, tetapi luka di lengan kanannya tidak lagi berdarah. Dia tampak sangat serius dan khawatir dengan kondisi Su Ling. Dia bertanya dengan cepat. Baiklah, Su Ling tersenyum muram, menatap 9 drum batu di depannya lagi, dan berkata dengan suara yang dalam, 9 drum batu ini dapat menyerap hampir semua kekuatan yang berhubungan dengan pedang. Bagaimana aku bisa memainkan 9 drum batu ini? Su Ling, apakah kamu ingat hukum tertinggi yang kamu dapatkan di dinding tembaga sebelumnya? Tiba-tiba, kucing hitam yang berbaring di lautan amarah Su Ling memperingatkan. Baiklah, ada apa? Su Ling secara alami mengingat hukum tertinggi dan terkejut. Saya menduga bahwa Dharma tertinggi ada hubungannya dengan genderang batu 9 sisi di sini. Cobalah untuk mempraktikkan Dharma tertinggi di sini, dan kemudian serang genderang batu 9 sisi lagi dengan ki pedang Dharma tertinggi. Sejak sebelumnya, kucing hitam telah mengamati genderang batu 9 sisi. Setelah Wang Huan dan Su Ling diserang oleh pantulan genderang batu, kucing hitam itu mungkin telah mengetahui bahwa untuk memainkan genderang batu 9 sisi, hukum tertinggi yang diperoleh sebelumnya harus digunakan. Kamu benar, saya harus mencoba metode tertinggi. Jika genderang batu 9 sisi di sini benar-benar terkait dengan metode tertinggi, kegagalan Sang Tianwen untuk lulus ujian di lantai 8 akan menjelaskannya. Su Ling tampak dingin dan berkata dengan suara yang dalam. Bakat Sang Tianwen jelas bagi semua orang. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah yang kedua setelah Sang Guanmi. Tingkat kesulitan lantai 8, yang bahkan tidak dapat dilewatinya, memang terbukti. Namun, jika genderang batu berwajah 9 itu ada hubungannya dengan hukum tertinggi, dan Sang Tianwen tidak memperoleh hukum tertinggi di lantai 7, dia benar-benar tidak dapat lulus ujian lantai 8. Memikirkan hal ini, Su Ling tidak dapat menahan napas. Mereka yang datang ke Menara Pedang sebelumnya seharusnya tidak menemukan misteri lantai 7. Jika seseorang mengamati lebih cermat dan menemukan hukum tertinggi, Su Ling pasti tidak akan dapat memperoleh hukum tertinggi. Hehe, sepertinya aku punya banyak takdir dengan pemimpin paviliun generasi pertama. Hukum tertinggi yang ditinggalkannya benar-benar jatuh ke tanganku. Su Ling tidak dapat menahan tawa. Dia segera duduk bersila di tanah, bermeditasi, mulai memikirkan pola keterampilan misterius dalam benaknya, dan mencoba mempraktikkan hukum tertinggi di sini. Ketika Su Ling mulai bermeditasi pada pola dharma kekuatan itu, bintang-bintang muncul dan mengalir di sekujur tubuh Su Ling. Bobo, di ruang ini, seperti diterangi oleh bintang-bintang, kecemerlangan terang bersinar di sekelilingnya. Keterampilan membangun fondasi Su Ling layak disebut tidak lengkap dan tak terkalahkan. Meskipun tidak lengkap, kekuatannya sama sekali tidak sebanding dengan keterampilan biasa. Dia dapat mengolah 4 ramuan misterius.
Saya pikir sebagian besar alasannya adalah karena keterampilan ini. Kucing hitam itu tinggal di tubuh Su Ling dan memperhatikan munculnya bintang-bintang di tubuh Su Ling. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Dharma tak terkalahkan adalah keterampilan paling kuat di dunia. Jika itu adalah Dharma tak terkalahkan yang lengkap, itu dapat menghancurkan Dharma orang bijak. Pada saat ini, Su Ling bermeditasi dan menyadari segala sesuatu tentang hukum tertinggi dalam benaknya. Pada saat ini, Su Ling tahu bahwa hukum tertinggi yang dia praktikkan adalah peninggalan dari pemimpin generasi pertama Paviliun Jianwang, dan pemimpin generasi pertama Paviliun Jianwang adalah seorang yang tertinggi. Pada saat itu, pemimpin generasi pertama Paviliun Raja Pedang begitu menakjubkan sehingga dia menciptakan teknik pedangnya sendiri dan mengembalikan ribuan pedang ke sekte tersebut. Dia menghabiskan usahanya untuk mengembangkannya menjadi metode tertinggi dan mencapai nama yang tertinggi. Dia dapat disebut sebagai orang kuat teratas pada zaman itu. 10.000 pedang milik sekte tersebut. Itu benar-benar misterius. Itu jauh lebih kuat daripada formula pedang 9 Suantian. Su Ling bermeditasi, dan roh pedang muncul di tubuhnya. Dia adalah seorang pemula dalam mengolah hukum tertinggi dari 10.000 pedang. Tetapi karena dia memasuki ambang batas, Su Ling tiba-tiba menemukan misteri hukum tertinggi ini. 10.000 pedang milik sekte tersebut. Hanya ada satu gerakan dalam seluruh hukum tertinggi, yaitu mengumpulkan ribuan ki pedang dan memadatkannya menjadi postur pedang hingga memadat menjadi ide pedang. Su Ling tampak ketakutan. Dia pertama kali terpapar pada teknik pedang yang begitu kuat. Bahkan jurus pedang surgawi Jiuxuan yang pernah dia latih sebelumnya tidak dapat dibandingkan dengan teknik pedang ini dalam hal kekuatan.